Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mengawali video ini marilah kita baca sebuah komentar dari saudara kita, dari saudara yang akunnya bernama Pangkalan Banten, di mana beliau berkata, tanpa laskar jihad umat Islam di Ambon dan Poso diinjak-injak harga dirinya. Memang betul, ketika umat Islam meninggalkan jihad, maka yang terjadi adalah izzah Islam itu hilang. Harga diri umat Islam, izzah umat Islam, muruah umat Islam itu hilang, diinjak-injak oleh musuh. Dan ini yang terjadi sekarang di mana-mana. Apalagi konteks kerusuhan Ambon yang kita bahas dalam video ini. Itu adalah jihad difa. Jihad difa'i itu jihad membela diri, jihad membela kehormatan diri. Dan itu adalah fardhu ain. Tidak harus menunggu komando dari imam, dari ulil amri dulu. Dimana ketika kita, nyawa kita, kehormatan kita, agama kita, bahkan harta benda kita itu diganggu, kita wajib berjihad. Dan ketika ada saudara kita yang dizalimi, maka kita wajib menolong, wajib membantu. Dan itulah yang dilakukan oleh laskar jihad. Bukan mereka petatang petenteng berangkat ke Ambon lalu berkoar-koar jihad, tidak begitu. Memang pembicaraan tentang laskar jihad sudah tidak relevan lagi sekarang karena lembaganya sudah dibubarkan. Namun ketika ada orang yang mencoba mengungkit kesalahan mereka, ada yang mengatakan tidak boleh mengaji dengan mereka, ketika ada yang menyesatkan mereka, maka kita juga harus bersuara. Sahabat sekalian, itulah realita kita hari ini. Begitu mudah untuk menyesatkan sesama kita, untuk menjatuhkan sesama kita, hanya bermodalkan perbedaan pendapat di antara kita. Kalau kita lihat hari ini, coba bayangkan agama Islam dihina, dilecehkan, nabinya dilecehkan, ulamanya dijatuhkan martabatnya. Tidak ada pembelaan dari kaum muslimin. Kenapa? Jihad tidak ada lagi. Ketika ada orang yang mau berjihad, maka akan dituduh dia sebagai khawarij. Terlalu gampang bagi sebagian kita untuk menuduh seseorang yang berbeda dengan ulil amri, yang mengambil tindakan tanpa menunggu persetujuan ulil amri, dianggap sebagai khawarij. Padahal mereka tidak memberontak. Padahal mereka tidak melakukan buat terhadap pemerintah yang sah. Mereka hanya ingin menegakkan harga diri Islam. Mereka hanya ingin membela saudaranya. Tapi itu dipermasalahkan. Memang kalau kita merujuk kepada pendapat dari ulama-ulama Saudi, maka apa yang dilakukan oleh laskar jihad itu salah. Sebenarnya kita nggak perlu membahas lagi tentang laskar jihad sebagai sebuah lembaga karena itu sudah dibubarkan. Ustadz Ja'far Umar Talib sendiri melalui lisan beliau telah membubarkan jamaah laskar jihad. Namun sebagai umat Islam, sebagai pribadi, sebagai orang yang merasa izzah Islam ditegakkan melalui jasa-jasa laskar jihad, kita wajib mengungkapkan bahwa laskar jihad itu bukan sebuah kesesatan. Mereka itu bukan khawarij. Kecuali ketika laskar jihad berangkat ke sana, merusak fasilitas-fasilitas pemerintah, memerangi aparat keamanan, itu jelas kita sepakat untuk mengatakan bahwa mereka itu khawarij. Tapi yang mereka lakukan adalah membantu kaum muslimin yang terzalimi. Bahkan sampai membangun fasilitas-fasilitas umum. Ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak mau berbuat seperti apa yang telah dilakukan oleh laskar jihad. Apakah itu karena kita menganggap itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Karena pendapat ustadz kita mengatakan itu bukan jalan-jalan sunnah. Lalu dengan mudahnya kita menyesatkan mereka. Akankah umat Islam begitu terus hingga hari kiamat nanti? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kita dan izzah umat Islam tetap terpelihara hingga hari kiamat kelak.
al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaish, betul-betul terwujud di negara kita. Jangan sampai kita begitu mudah dihinakan oleh umat-umat lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.